Oke, teman-teman, kita masuk ke soal tipe berikutnya di momen gaya. Kalau tadi bicara batas, sekarang bicara bidang. Ingat, kalau bidang hati-hati, dia punya dua dimensi, panjang dan lebar. Sebut saja ini bidang buku ya. Panjangnya 12 meter, misalkan lebarnya 8 meter. Diberi 4 buah gaya F1, F2, F3, F4. Pertanyaannya sama. Berapa besar dan arah momen gaya jika bidang ini diputar dengan poros di pusat masanya? Nah, ini pusat masanya ya. Oke, sekarang kita jawab. Sebelum dijawab, kita analisis dulu arahnya biasa ya. Kalau misalkan ini bidang, kemudian porosnya di pusat bidang, sehingga ketika diberi gaya F1, maka bidang ini akan berputar seperti ini. Nah, ini kan bidang, ini porosnya di sini nih. Saya tahu kamu kasih gaya F1 arahnya ke sana kan. Nah, berarti kan dia muter kemana? Searah jarum jam. Oke, berarti ini searah jarum jam, muternya positif ya. Oke. Kemudian F2. Di sini porosnya saya tarik ke atas tuh. Berarti muter kemana? Berlawanan jarum jam, negatif. Oke. Sekarang lanjut, porosnya di sini sebelah mana? F3 di mana di sini? Ke sana. Tolong ya. Berarti kemana tuh dia muter? Searah jarum jam, Mas. Oke, positif. Berikutnya F4. Saya tarik ke bawah nih. Kemana dia muter? Oke, berlawanan jarum. Sorry. Berlawanan jarum jam. Berarti negatif. Nah, sekarang kita kelompokkan. Berarti jumlah torsi yang bekerja pada bidang tersebut, berarti kita tahan dulu nih. Torsi 1 positif, tau 1, tau 2 negatif, tau 2, tau 3 positif, tau 4 negatif. Dah. Sekarang kalau diperhatikan kan semuanya sudah tegak lurus. Kita tulis dulu nih, R1 dikali F1 min, F2 dikali F2 plus, R3 dikali F3 min, R4 dikali dengan F4. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sekali lagi lengan gaya. Lengan gaya itu diukur dari poros ke titik tangkap gaya yang tegak lurus. Clue-nya mudah nih ya, clue-nya. Kalau ada soal bidang, sumbu rotasinya di poros, sumbu rotasinya di pusat massa, maka lengan gaya masing-masing untuk setiap gaya itu kemungkinannya 2. Bisa setengah dari panjangnya, bisa setengah dari lebarnya. Jadi Mas bukan 12 dan 8. Ya, bisa. Setengahnya berarti bisa 6, bisa 4. Contoh, untuk lengan R1 ya, buat F1. Kan F1 itu bekerja di sini ya, artinya arahnya ke sana sepanjang-panjang nih. Sehingga yang tegak lurus dengan F ini lengannya kamu tarik. Mana Mas? Ya ini. Nah, inilah R1. Tegak lurus dengan F1 kan. Jadi kalau saya pindahkan nih F1-nya ke sini, di sini kan. Tuh, udah tegak lurus dong. Nah, inilah R1. Berarti R1 siapa Mas? Kalau ini sisinya 8 meter, maka ini setengahnya kan. Berarti berapa? 4. Jadi R1 itu 4. F1-nya 100. Tulis. Min. Sekarang R2 bekerja pada mana? Pada sisi. Nah, berarti kan kalau bekerja pada sisi bidang, berarti yang tegak lurus adalah panjang bidangnya kan? Nah, ini berarti kan dari poros tarik nih, bukan ke sana, tapi yang tegak lurus terhadap sisi saja. Karena kalau kita pindahkan si F itu ke sini kan boleh. Berarti kan tegak lurus tuh R-nya terhadap F2. Sehingga R2 ini adalah setengahnya dari panjang. Berarti 6 dong. Nah, 6 kali 200 ditambah. Yuk, sudah mulai ketemu nih. Oh Mas, F3 bekerja sepanjang-panjang. Berarti lengannya yang tegak lurus sisinya. Betul. Jadi kalau kita pindahkan nih, sekali lagi F3 boleh pindahkan ke sini, maka lengannya mana? Dari poros yang tegak lurus terhadap sisi panjang, ya berarti setengahnya dari sisi lebarnya. Berarti setengah dari 8. 4 lagi kali berapa? 50. Min. R4 tuh, R4 bekerja pada sisi lebar nih. Berarti yang tegak lurus mana? Tarik dari poros ke sisi lebarnya. Inilah lengan gaya untuk R4, setengah dari 12. 6 dong, kali F4-nya 40. Dah, ke bawahnya matematika ya. Tinggal dihitung saja, 400 min 1200 plus 200 min 240. Nah, ini berarti 600 ya. 600 dikurangi 1200 berarti min 600. Min 600 dikurang lagi 240 berarti berapa? 600 tadi berapa? 1200. 600 berarti 840. Berarti min 840 Newton meter. Nah, karena min maka arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke? Silakan nih untuk memahami 46 dari mananya. Gampangannya tadi setengah dari panjang atau setengah dari lebar. Kalau gayanya bekerja pada daerah panjang, berarti lengannya ya setengahnya lebar, panjang lebar, itu tegak lurus, panjang lebar. Bekerja di lebar, ya panjangnya yang kita pakai, setengahnya saja tapi bekerja di panjang, lebar lagi, bekerja di lebar, panjang lagi. Oke? Semudah itu fisika ya. Kalau sudah ada
sudah tahu template-nya. Oke, makanya jangan di skip setiap video yang kita bahas ya. Tonton sampai habis, lihat file-file video di bawahnya, di atasnya. Oke.